warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qad ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Insyaallah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang bertema 4F. Pertama, fun. Kedua, food. Ketiga, fashion. Keempat, film. 4 hal tersebut merupakan hal yang dapat melalaikan muslimah terhadap agamanya. Muslimah adalah pondasi kejayaan umat yang melahirkan generasi bangsa yang bermartabat dan berkarakter. Muslimah adalah ibu dan madrasah pertama bagi anak-anaknya, karena anak yang berkarakter terlahir dari bimbingan ibu yang berkarakter. Dan di era milenial ini, kita khususnya para muslimah harus bersungguh-sungguh membangun karakter yang baik secara lahir dan batin. Begitu banyak tantangan muslimah seiring dengan perkembangan sistem teknologi canggih masa kini, khususnya media sosial, lingkungan, dan gaya hidup. Kita sebagai muslimah harus cerdas bagaimana menata kehidupan di era milenial ini agar selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Dan salah satu tantangan bagi seorang muslimah yang dapat melalaikan dalam agamanya adalah 4 hal tadi, yakni yang pertama, fun, yang berarti kesenangan. Muslimah saat ini lebih suka terhadap hal-hal yang tidak terikat dengan aturan. Biasanya lebih menyukai jalan-jalan di mall, menghabiskan waktu dengan menonton di bioskop, dan berbagai kesenangan yang melalaikan, termasuk sarana dan prasarananya, seperti mendengarkan musik, menonton film terlalu lama, dan sebagainya. Yang kedua, food, yaitu makanan. Siapa yang tidak hobi makan atau kuliner? Makanan memang menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. Tapi di era modernisasi ini banyak restoran, kafe, kedai yang menawarkan berbagai jenis makanan yang belum jelas kehalalannya. Gaya hidup dan lingkungan bisa membuat kita lalai dalam memperhatikan halal atau thayyibahnya sebuah makanan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Yang ketiga, fashion, yakni gaya berpakaian. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, berbagai tren berbusana dirancang oleh para desainer. Begitupun gaya rambut, aksesoris hingga riasan wajah. Alhasil, perempuan cantik itu ukurannya adalah berkulit putih, tinggi semampai, mata indah dan bulu mata lentik, bibir sensual, alis tebal dan melengkung, rambut panjang dan lurus, dan seabrek cap lainnya. Berbondong-bondong kaum Hawa mengikuti tren ini. Tak terasa tubuh perempuan dieksploitasi demi uang. Akhirnya mereka abai dengan aurat yang semestinya ditutupi. Tebar sana-sini, padahal aurat hanya boleh terlihat oleh mahramnya.
bukan untuk dinikmati semua orang. Membuat sebagian para muslimah membuka auratnya. Bahkan ada gerakan feminisme yang mengusung pemikiran bahwa dikatakan seperti ini, tubuh kita adalah otoritas kita, apalagi di zaman now. Kebanyakan model fashion show, kontes kecantikan, pergelaran musik, tari, dan lain-lain adalah kaum wanita yang mengekspos diri, penampilan atau fashion, serta kecantikan semata. Yang keempat, film. Siapa yang tak suka nonton film? Dari film bergenre balita hingga manula terhidang di mana-mana. Dari bioskop canggih, berbayar hingga hanya sekedar gadget yang digenggam, siap memberikan sajian indah, film-film menghanyutkan, hingga melenakan umat dari kenyataan. Berharap hidupnya pun bak cerita indah dari film kesukaannya. Lalu bagaimana cara menghadapi 4 hal yang tadi yang dapat melalaikan khususnya terhadap kita seorang muslimah agar tidak melalaikan terhadap agama kita? Di sini kita bisa menerapkannya dalam gaya hidup sebagai seorang muslimah. Yang pertama, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Seorang muslimah, wanita sholihah, adalah ia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Selalu menjalankan segala amal yang diperintahkan dan menjauhi perkara yang dilarang atau segala hal yang berbau maksiat. Selain itu, ia juga selalu menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, beribadah dengan benar dan ikhlas, serta menjaga akidah yang sahih karena ia sangat yakin bahwa ia diciptakan Allah untuk tujuan yang jelas, yaitu hanya untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, dengan menjaga akhlak. Menjaga akhlak adalah salah satu cerminan hati. Selain bertauhid, ciri-ciri wanita sholihah adalah memiliki akhlak yang mulia. Salah satunya menjaga rasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, mari kita jaga akhlak, jaga rasa malu, karena muslimah adalah sebaik-baik perhiasan, sebagai wanita yang mulia dan dimuliakan. Yang ketiga, dengan menjaga lisan. Seorang muslimah haruslah pandai menjaga lisannya dari kata-kata yang buruk dan kasar seperti ghibah, namimah, berdusta, mencela, mengumpat, memaki, dan lainnya. Karena lisan wanita adalah cerminan diri. Ingatlah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu yang keempat, menjaga adab pergaulan. Dengan menghindari berkholwat atau berduaan dengan lawan jenis atau bukan mahramnya. Dengan menghindari berjabat tangan atau bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Dan dengan menjauhi tempat hiburan yang melalaikan. Yang kelima, berpenampilan sederhana. Seorang muslimah selalu memperhatikan kesederhanaan dalam segala hal, termasuk berpakaian juga, berhias atau bermake up. Seperti yang dikatakan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan janganlah kalian bertabaruj, berhias seperti tabarujnya orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Allah juga memerintahkan bagaimana seorang muslimah berpakaian, yaitu dengan menutup aurat sesuai syariat, tidak membentuk lekuk tubuh, menutup dada,
no transparan, serta longgar. Seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seorang muslimah sama-sama memperbaiki diri, mengevaluasi diri untuk menjadi sebaik-baik muslimah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena kesalahan itu dari saya dan kebenaran itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.